Halo semua, kelompok milisi Fulani yang diduga berada di negara bagian Kaduna, Nigeria, menyerbu 3 kebaktian gereja pada hari Minggu 18 Januari 2026. Menurut para pemimpin setempat, peristiwa ini bisa jadi merupakan penculikan massal terbesar terhadap petani Kristen di daerah tersebut. Jumlah korban penculikan antara 100 hingga 177 orang, dengan fakta yang tidak jelas, karena pihak berwenang negara membantah adanya penculikan tersebut. Sumber mengatakan penculikan terjadi secara bersamaan di desa Kurminwali, Kabupaten Kajuru, di bagian selatan negara bagian Kaduna. Sementara Usman dan Lamistingo, yang mewakili daerah tersebut di Parlemen Negara Bagian, mengatakan kepada Associated Press bahwa 177 orang diculik dan 11 orang berhasil melarikan diri. Perwakilan daerah pemilihan federal Kajuru Cikun, Felix Bagudu, mengatakan kepada Truth Nigeria bahwa ia meragukan jumlahnya melebihi 100 orang setelah mendapat pengarahan dari Sekretaris Pemerintah Daerah Kajuru. Pendeta Joseph John Hayab, Ketua Asosiasi Kristen Nigeria atau KEN, cabang Nigeria Utara, mengatakan kepada media pada hari Senin bahwa 172 orang Kristen diculik dari 3 gereja, tetapi 9 diantaranya berhasil melarikan diri. Hayab mengatakan dia menerima panggilan darurat dari para pemimpin gereja di komunitas yang terdampak, yang berkata, para teroris menyerbu gereja-gereja saat ibadah sedang berlangsung. Mereka menyanda para jemaat dan menggiring mereka ke semak-semak. Distrik Afago di Kurminwali, tempat penculikan dilaporkan terjadi, terletak sekitar 8 mil di selatan kota Maro, dan di sebelah barat Maro terdapat kam-kam yang menampung ratusan sandera, menurut keterangan para penyintas kepada Truth Nigeria. Saksi mata menggambarkan para penyerang sebagai milisi etnis Fulani bersenjata, lapor media tersebut, yang dioperasikan oleh kelompok misi yang berbasis di Amerika, Equipping the Persecuted. Seorang anggota ECWA yang selamat dari serangan hari Minggu mengatakan kepada Truth Nigeria bahwa para penembak tiba sambil menembak sekitar pukul 10 pagi, menyuruh semua orang berbaring, lalu mulai menggiring mereka keluar. Beberapa penyerang mengenakan jubah hitam dengan sorban hitam di kepala, dan yang lainnya mengenakan seragam kamuflase tentara Nigeria yang tampak lusuh, kata sumber anonim kepada Truth Nigeria. Seraya menambahkan bahwa ia dan putranya yang berusia 10 tahun berhasil melarikan diri melalui jendela saat para penyerang memaksa jemaat keluar. Seorang pendeta dari negara bagian Kaduna, Kenneth Ononize, mengatakan tingginya jumlah penculikan pada satu hari Minggu sangat mengkhawatirkan. Ononize bertanya, apa yang dilakukan pemerintah federal dan negara bagian untuk menyelamatkan mereka? Apakah mereka masih menyangkal bahwa genosida terhadap umat Kristen sedang terjadi? Pendeta Gideon Paramalam dari negara bagian Kaduna mengatakan penculikan tersebut menargetkan sebuah gereja Katolik, Evangelical Church Winning All atau ECWA, dan sebuah gereja Pentakosta, Cherubim Seraphim. Pastor Paramalam kepada Christian Daily International Morning Star News berkata, sejumlah besar milisi Muslim Fulani mengepung 3 jemaat Kristen secara bersamaan. Hanya warga lanjut usia dan penyandang disabilitas fisik yang terhindar dari dampak tersebut, katanya. Polisi di negara bagian Kaduna membantah adanya penculikan. Komisaris Polisi Negara Bagian Kaduna, Al-Haji Muhammad Rabiu, pada hari Senin mengatakan, petugas belum menerima informasi apapun tentang insiden dari daerah tersebut. Kata Rabiu kepada para wartawan, kisah itu hanyalah kebohongan belaka. Siapapun yang mengklaim orang diculik harus melaporkan dengan nama dan detailnya. Christian Solidarity Worldwide Nigeria atau CSW menyerahkan daftar awal nama-nama orang yang diculik dari gereja-gereja kepada The New York Times pada hari Minggu. Menurut perwakilan CSW, mereka akan rilis setelah memberitahu anggota keluarga, seperti yang dilaporkan surat kabar tersebut. The Times melaporkan, ketika pekerja CSW dan lainnya pergi ke Kurminwali untuk melakukan investigasi, kendaraan militer dan pemerintah lokal memblokir jalan dan pihak berwenang mengusir mereka. Juru bicara CSW Nigeria, Ruben Buhari, mengatakan anggota tim berhasil menghubungi anggota gereja yang menceritakan tentang para penembak yang mengumpulkan anggota jemaat dan memaksa mereka ke hutan. Para penyerang kemudian membebaskan wanita yang lebih tua dan anak-anak kecil, dan 11 orang lainnya berhasil melarikan diri, kata Buhari kepada The Times. Buhari melaporkan pada hari Senin bahwa otoritas lokal dan pejabat keamanan keluar dari pertemuan di kantor pemerintah negara bagian Kaduna dan mengatakan kepada media bahwa mereka telah menemukan klaim penculikan itu palsu. The Times melaporkan para pejabat menepis laporan penculikan sebagai upaya menakut-nakuti.
Kantor berita Associated Press melaporkan pernyataan Kepala Desa Kurminwali, Ishaku Danazumi. Ishaku Danazumi berkata, "Saya adalah salah satu orang yang berhasil lolos dari para bandit. Kami semua melihat kejadian itu, dan siapapun yang mengatakan itu tidak terjadi berarti berbohong." Sebuah kelompok advokasi, Cikun Kajuru Active Citizens Congress atau CKACC, menerbitkan daftar sandara, lapor AP, menambahkan bahwa daftar tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen dan polisi tidak menanggapi permintaan komentar mengenai hal itu. Chan Nigeria juga memiliki daftar sandara, kata seorang pemimpin Kristen senior di negara itu kepada AP dengan syarat anonim. Kata sumber tersebut, "Ini terjadi dan tugas kita adalah membantu mereka. Orang-orang ini datang, menyerang, dan memilih orang-orang dari gereja. Tapi saya pikir mereka lebih suka memainkan politik penyangkalan, dan saya rasa bukan itu yang kita inginkan." Nigeria mendapat tekanan dari pemerintah Amerika untuk menghentikan kekerasan terhadap umat Kristen. Pada 25 Desember, Presiden Amerika Trump memerintahkan serangan udara terhadap apa yang diklaim pemerintahannya sebagai militan ISIS di negara bagian Sokoto di barat laut Nigeria, di perbatasan negara tetangga Niger. Beberapa kelompok militan Islam lainnya dilaporkan aktif di daerah tersebut, termasuk Lakurawa, Al-Qaeda, dan Boko Haram. Seorang pejabat Pentagon mengatakan bahwa Amerika Serikat bekerja sama dengan pemerintah Nigeria untuk melaksanakan serangan tersebut. Menurut laporan Observatorium Kebebasan Beragama di Afrika atau ORFA, tanggal 29 Agustus 2024, tentang pembunuhan dari Oktober 2019 hingga September 2023, penggembala Fulani dan teroris bandit lainnya yang sering bersekutu, mereka membunuh lebih banyak warga sipil di Nigeria selama periode 4 tahun daripada kelompok ekstremis Islam Boko Haram dan Negara Islam Provinsi Afrika Barat atau ISWAP. Penggembala Fulani bersenjata membunuh 11.948 warga sipil, sementara kelompok teroris lainnya, yang biasa disebut bandit Fulani, membunuh 12.039 warga sipil selama periode tersebut. Sebaliknya, Boko Haram dan Negara Islam Provinsi Afrika Barat atau ISWAP secara gabungan hanya membunuh 3.079 warga sipil. Para penggembala Fulani merupakan bagian dari milisi etnis Fulani Militians atau FEM, dan diyakini bahwa sebagian dari kelompok teroris lain yang dikenal sebagai bandit Fulani terhubung dengan FEM menurut laporan. ORFA melaporkan, hal ini mengiratkan bahwa FEM merupakan faktor yang jauh lebih besar dalam budaya kekerasan di Nigeria daripada Boko Haram dan ISWAP. Menurut Daftar Pengawasan Dunia 2026 dari Open Doors, lebih banyak orang Kristen dibunuh di Nigeria daripada di negara manapun, dari 1 Oktober 2024 hingga 30 September 2025. Dari 4.849 orang Kristen yang dibunuh di seluruh dunia karena iman mereka, selama periode tersebut, 3.490 atau 72% adalah warga Nigeria. Jumlah ini meningkat dari 3.100 pada tahun sebelumnya. Nigeria berada di peringkat ke-7 dalam daftar WWL yang berisi 50 negara di mana menjadi seorang Kristen adalah hal yang paling sulit. Kelompok Parlemen Lintas Partai untuk Kebebasan Berkeyakinan Internasional atau APPG di Inggris mencatat dalam sebuah laporan 2020 bahwa suku Fulani yang berjumlah miliaran di seluruh Nigeria dan Sahel yang mayoritas beragama Islam terdiri dari ratusan klan dari berbagai keturunan yang tidak menganut pandangan ekstremis, tetapi beberapa orang Fulani memang menganut ideologi Islam radikal. APPG melaporkan, mereka mengadopsi strategi yang serupa dengan Boko Haram dan ISWAP, dan menunjukkan niat yang jelas untuk menargetkan umat Kristen dan simbol-simbol penting identitas Kristen. Para pemimpin Kristen di Nigeria mengatakan bahwa mereka percaya serangan para penggembala terhadap komunitas Kristen di wilayah Middlebelt, Nigeria, didorong oleh keinginan mereka untuk merebut tanah milik orang Kristen secara paksa dan memaksa orang Kristen masuk Islam, karena penggunaran telah mempersulit mereka untuk memelihara ternak mereka. Menurut laporan, di zona tengah utara negara itu, di mana umat Kristen lebih banyak daripada di timur laut dan barat laut, milisi Fulani ekstremis Islam menyerang komunitas pertanian, membunuh ratusan orang, terutama umat Kristen. Kelompok jihadis lainnya seperti Boko Haram dan kelompok Sempalan Negara Islam Provinsi Afrika Barat atau ISWAP juga aktif di negara-negara bagian utara negara itu, di mana kendali pemerintah federal lemah dan umat Kristen dan komunitas mereka terus menjadi sasaran serangan, kekerasan seksual, dan pembunuhan di pos periksaan.
Penculikan untuk tebusan telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. WWL mencatat, kekerasan telah menyebar ke negara-negara bagian selatan, dan sebuah kelompok teror jihadis baru, Lakurawa, telah muncul di barat laut, dipersenjatai dengan persenjataan canggih dan agenda Islam radikal. Lakurawa berafiliasi dengan kelompok pemberontak ekspansionis Al-Qaeda, Jamaah Nusrat ul-Islam wal Muslimin atau JNIMN, yang berasal dari Mali. Begitulah apa yang terjadi di Nigeria. Oleh karena itu, mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita di Nigeria. Sekian berita kali, sampai jumpa di berita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang dengan muka garang, tidak bisa menang kalau tidak curang, sering dapat uang menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.